Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah siap dengan pelajaran? Insyaallah siap. Semangat sekali. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke. Nah, hari ini kita membahas mengenai klasifikasi benda. Tapi sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu, di mana yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita hari ini membahas tentang klasifikasi benda. Di sini ada yang tahu klasifikasi itu apa? Bu. Ya, Tera. Klasifikasi adalah penggolongan atau pengelompokan. Ya, benar sekali. Jadi klasifikasi itu adalah penggolongan ataupun pengelompokan. Jadi di sini kita membahas tentang klasifikasi benda. Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup, di mana makhluk hidup ini dibagi menjadi dua, makhluk tak hidup dan makhluk hidup. Makhluk hidup adalah struktur biologis yang peka terhadap perubahan lingkungan atau dalam entitas sendiri. Makhluk hidup ini mempunyai 8 ciri-ciri. Yang pertama, bergerak, kedua bernapas, ketiga makan dan minum, terus berkembang biak, lalu bereproduksi, ekskresi, adaptasi, dan peka terhadap rangsangan. Nah, itulah ciri-ciri dari makhluk hidup. Di sini ada yang tahu apa itu contoh dari makhluk hidup? Bu. Ya, oh ya. Manusia. Ya, manusia. Hewan. Ya. Tumbuhan. Ya, benar sekali. Ya. Terus bakteri juga termasuk ke dalam makhluk hidup. Terus makhluk tak hidup adalah makhluk yang tidak memiliki ciri-ciri sama seperti makhluk hidup. Contohnya, ada yang tahu contohnya seperti apa? Bu. Nah, Rumah. ya, rumah. Motor. Ya, Mobil. ya, benar sekali. Nah, itulah contoh dari makhluk tak hidup. Nah, kalau penghapus ini contoh dari makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Tak hidup. Ya, benar sekali, contoh dari makhluk tak hidup karena dia tidak bernapas, tidak bisa bergerak, tidak bisa bereproduksi, tidak makan dan minum. Nah, kalian sudah mengerti mana yang makhluk hidup dan mana makhluk tak hidup. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Bu. Apa udah? Mengapa mobil bukan makhluk tak hidup sedangkan dia bisa bergerak? Mengapa mobil bukan makhluk hidup sedangkan dia bergerak? Nah, mengapa di sini mobil masuk ke dalam makhluk tak hidup? Karena mobil itu tidak memiliki ciri-ciri sama seperti makhluk hidup. Walaupun dia bergerak, tapi dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bernapas, tidak bukan terhadap rangsangan. Memang dia bergerak, tapi dia tidak mempunyai ciri-ciri seperti makhluk hidup yang lainnya. Bisa dipahami, Aulia? Bisa, Bu. Ya, terima kasih. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan ngasih kalian soal tugas, di mana tugasnya ini kelompok. Setiap anggota kelompok terdiri dari 3 ataupun 4 orang. Di sini kalian diminta untuk keluar dari sekolah, maksudnya keluar dari kelas kita ini. Kalian amati apa saja yang termasuk ke dalam makhluk hidup dan makhluk tak hidup. LKPD-nya sudah Ibu kasih tadi ya. Nah, kalian pegang itu sebagai acuan kalian untuk mengisi tugas kalian. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan kalian amati yang ada di luar. Sudah selesai kalian mengerjakan? Sudah, Bu. Nah, jika sudah selesai, Ibu minta hasil yang kalian dapat dari yang kalian amati dari luar tadi. Silakan kalian presentasikan ke depan. Silakan kelompok 1. Ya, silakan. Dari hasil pengamatan kami, apa yang termasuk makhluk hidup dan tak hidup di lingkungan sekolah? Jawab, makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia. Makhluk tak hidup, motor, tanah, dan benda. Terima kasih, Tera. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 presentasikan hasilnya ke depan.
dan makhluk tak hidup. Jawab. Makhluk hidup memiliki 8 ciri-ciri, yaitu bernafas, bergerak, makan dan minum, berkembang biak, ekspresi, peka terhadap rangsangan, adaptasi, tumbuh dan berkembang. Sedangkan makhluk tak hidup tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Nah, sekarang kita membuat. Ya, kalian sudah mengerti ya mana yang makhluk hidup, mana yang makhluk tak hidup. Dari kalian amati tadi semuanya sudah benar. Kalian sudah sangat-sangat memahami apa itu makhluk hidup, apa itu makhluk tak hidup, apa ciri-ciri makhluk hidup dan apa ciri-ciri makhluk tak hidup. Nah, sampai di sini ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri materi kita hari ini. Tapi sebelum Ibu mengakhiri materi hari ini, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, Tiara. Makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup memiliki 8 ciri-ciri, yaitu bernapas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, adaptasi dan ekspresi. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan dulu untuk Tiara. Kelas ini sangat sudah memahami materinya ya. Nah, itulah kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian untuk minggu depan membaca buku kalian, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Kita akan masih membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu.